Ngomongin rekomendasi tempat ngopi di Malang, emang nggak akan ada habisnya. Tapi pernah nggak sih kalian kepikiran untuk cari satu tempat singgasana sembari menikmati secangkir kopi dengan berdiskusi di tempat minim distraksi? Kali ini aku lagi berada di salah satu kafe dengan nuansa yang berbeda dari tempat-tempat ngopi biasanya. Di sela-sela riuh kota yang berisik, ada satu tempat yang bisa buat kalian merasakan suasana dunia baru lewat perantara buku. Lalu mata enggan menatap, tak ada bintang mati, butiran pasir terbang ke langit, tak ada fajar, hanya remang malam semua telah. Kali ini aku merasa sangat beruntung sekali karena mendapat kesempatan untuk bertemu dan berbincang langsung bersama pengelola Kafe Pustaka, yaitu Bapak David. Pak David, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, oke. Kita bakalan langsung ngobrol santai aja ya dengan Pak David di sore hari ini. Oh iya Pak David, saya mau disclaimer dulu bahwasanya dulu Kafe Pustaka ini tempatnya berada bersampingan langsung di Perpustakaan UM. Namun kini sudah berpindah lokasi, namun masih tetap di area UM, namun hanya berpindah lokasi di luar UM, begitu ya Pak? Baik, ini ada beberapa pertanyaan nih Pak. Mungkin yang pertama, bisa diceritakan sejarah atau tantangan Pak David saat mengelola Kafe Pustaka ini? Terima kasih Mbak atas waktunya mau main ke sini. Nah, jadi Kafe Pustaka berdiri tanggal 7 Mei 2015. Tantangan yang cukup banyak, yang bagaimana salah satunya yang terpenting adalah membuat ruang dan rumah bagi teman-teman pegiat literasi agar kerasan dan berdiskusi di Kafe Pustaka. Kita suasananya dibikin cair, wadaan, dengan tagline kita sembari ngopi membangun literasi. Baik, terima kasih Pak David. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, kalau dari Bapak sendiri, hal apa yang berubah secara signifikan dan hal-hal apa yang masih terasa tetap hangat dan sama seperti sebelumnya Pak, meskipun sudah berpindah tempat seperti itu? Saya kira kalau dari sisi perubahan tidak terlalu banyak, hanya pindah tempat aja, meja kursinya tetap sama, orang-orang juga jaringan kita juga tetap sama, kita tetap banyak melakukan kegiatan literasi, ada bedah buku, diskusi, pemutaran film, ngobrol santai, bincang-bincang, bertukar ilmu dan wawasan dan sebagainya. Jadi tidak begitu banyak perubahan juga sebetulnya, malah menariknya lebih banyak pengunjung baru, wajah-wajah baru yang itu memberikan energi positif bagi kami semua, karena dengan begitu ada penambahan jaringan buat kegiatan literasi kami. Gimana sih Pak David cara melakukan seleksi buku-buku yang akan dikoleksikan di sini? Sebetulnya tidak terlalu ada seleksi yang bagaimana, tapi lebih banyak yang teman-teman komunitas ini butuhkan, terutama di perihal sastra, sejarah, budaya. Jadi kita melengkapi, minimal adalah bacaan dan referensi bagi teman-teman yang ingin membaca di sini. Nah, ini ada secuil pertanyaan jenaka nih Pak dari teman-teman Pak David. Kalau sebuah buku adalah manusia, buku apa yang bakalan Bapak nikahin dan Bapak ceraikan? Yang akan saya nikahi buku tabungan. Yang saya ceraikan kayaknya buku laporan keuangan. Ya saya paling suka buku sastra, sama karya-karya pengarang lama, salah satunya mungkin Merahnya Merah Iwan Simatupang. Mungkin itu saja. Baik.
Baik, mungkin boleh disepil nggak sih Pak momen paling berkesan yang pernah Bapak rasakan saat mengelola kafe pustaka ini mulai dari awal hingga sampai hari ini? Ada salah satu, mungkin banyak yang sudah beredar testimoni dari teman-teman bahwa di Kafe Pustaka ini salah satu tempat orang-orang menyelesaikan entah itu skripsi, tesis maupun disertasi. Jadi pernah suatu ketika ada teman yang ya tesisnya nggak selesai-selesai, nah, karena melihat itu kita peduli dengan dia, akhirnya kita memberikan sebuah meja dan kursi jomblo. Jadi ada satu meja dan hanya satu kursi. Nah di tempat di meja itulah dia mengerjakan tesisnya dan selesai. Yang sebelumnya tidak pernah dikerjakan sehingga nggak selesai. Nah, itu menjadi salah satu bentuk kepedulian kita terhadap teman-teman yang mungkin kesulitan untuk membangun suasana atau membangun semangat, membangun mood. Nah, di situ saya kira banyak di media sosial jejak digital kita tentang Kafe Pustaka, salah satu tempat untuk menyelesaikan skripsi, disertasi maupun tesis. Mungkin dari Pak David bisa memberikan closing statement untuk teman-teman semuanya. Sediakan waktu untuk membaca buku, karena dengan membaca buku kalian mengasah pikiran, mengasah wawasan, melatih kesabaran, dan tentunya mendapatkan ilmu. Ya. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Enggak. Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari.